Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resia Amelia, saya dari kelas Palembang, akan menampilkan video tentang keterampilan penjelasan pada mata kuliah neuroteaching. Sebelumnya materinya tentang manajemen. Happy watching. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang manajemen. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, adakah yang tahu apa itu manajemen? Baiklah, pengertian manajemen ini terdiri dari dua menurut bahasa. Yang pertama menurut bahasa Prancis, yaitu manajemen yang artinya seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian manajemen menurut bahasa Inggris, yaitu manage yang artinya mengendalikan atau mengelola. Berarti secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Nah, ada juga pengertian manajemen secara etimologi, yang mana manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada unsur-unsur manajemen, yang mana unsur-unsur manajemen ini terdiri dari 6 unsur. Yang pertama adalah man. Man merupakan salah satu unsur manajemen yang paling penting. Mengapa? Karena man atau manusia berfungsi untuk menggerakkan, memahami, hingga memotivasi karyawan. Karena itu, dalam manajemen, manusia juga berperan untuk menyusun rencana serta melaksanakannya untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah money. Money merupakan alat tukar atau alat pengukur hasil. Nah, money atau uang dalam manajemen digunakan untuk membiayai tenaga kerja, membeli bahan baku, membiayai perbaruan mesin, serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi tersebut. Nah, yang ketiga ada materials atau bahan. Materials terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, hingga bahan jadi. Bahan atau materi-materi ini akan digunakan sebagai sarana, yang mana bahan atau materi adalah sumber pelaksanaan proses produksi yang akan ditangani langsung oleh manusia itu sendiri atau manajer. Nah, yang keempat adalah machines. Machines atau mesin merupakan unsur manajemen yang signifikan karena mampu meningkatkan efisiensi kerja dan memperkecil biaya produksi. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Di samping itu, tingkat kesalahan manusia dapat diminimalisir, namun dibutuhkan sumber daya yang handal dan bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, yang kelima adalah methods. Methods atau metode merupakan unsur yang mendukung metode kerja yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya seperti manusia, uang, dan bahan yang berkaitan dengan aktivitas manajemen. Dan yang terakhir adalah market. Market atau pasar merupakan tempat menyalurkan hasil produksi. Pasar itu juga salah satu faktor pendorong peningkatan hasil produksi. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar, yang mana gambar ini adalah piramida tingkatan manajemen. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini, terdapat yang paling di atas itu adalah manajemen puncak atau top manajemen, yang mana manajemen puncak harus memiliki keterampilan konsep dengan tugas untuk memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan agar dapat membentuk tim kerja yang baik.
Manajemen puncak terdiri atas dewan direktur atau eksekutif, presiden direktur, direktur, kepala perwakilan, dan kepala divisi. Nah, yang di tengah ini adalah manajemen menengah atau middle management, yang mana manajemen menengah menjadi penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama. Manajemen menengah atau dalam profesinya adalah manajer menengah, tugasnya membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya atau bisa juga karyawan operasional. Sebagai contoh, manajer cabang, kepala pengawas, kepala departemen, kepala bagian, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang paling bawah itu adalah manajemen lini pertama atau first line management. Manajemen lini pertama ini harus memiliki keterampilan teknis yang bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Manajemen lini pertama berhubungan langsung dengan tenaga operasional atau karyawan. Sebagai contoh adalah mandor dalam pabrik, kepala seksi yang langsung membawahi tenaga penggetik dan tenaga administrasi dalam kantor yang besar, dan pengawas teknik dalam suatu perusahaan otomotif. Tadi kan sudah dipaparkan hasil video mengenai contoh keterampilan penjelasan tadi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan,